Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. 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 Brownies. Oke, 95,4 FM Radio Suara Tabang Teman Sausen Ritman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Jana menyapa para pendengar dan juga para pemirsa. Pastinya begitu ya para pemirsa TV Tabalong, kembali berjumpa di dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Kali ini kembali juga Jana sendirian begitu ya, karena partner Jana sedang pulang kampung. Mbak Er semoga nanti minggu depan next bisa combine berdua lagi. Dan pastinya spesial juga di hari ini kembali kami akan suguhkan UMKM yang akan memberikan cerita-cerita inspirasi begitu ya, tips and triknya juga. Jadi untuk para pendengar dan juga para pemirsa, silahkan saja program Brownies di pagi hari ini selain dapat disaksikan melalui TV Tabalong, juga dapat didengarkan melalui frekuensi 95,4 FM Radio Suara Tabalong. Dan spesial teruntuk para pemirsa, para pendengar begitu ya, kalau biasanya mungkin orang minum rempah itu identik sama jamu yang pahit. Nah, siapa sangka ternyata bisa juga menjadi minuman kekinian yang segar banget. Sesuai dengan tema kita di hari ini adalah minuman rempah kekinian yang segar bersama dengan owner dari minuman Rempah Fayu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, bersama dengan owner dari Rempah Fayu, bersama dengan Mbak siapa nih? Mbak Fitri. Mbak Fitri. Bagaimana Mbak Fitri di pagi hari ini? Semoga semangat selalu gitu ya. Semangat terus. Kalau boleh tahu Mbak Fitri kesehariannya apa nih? Saya kerja biasanya di Puskesmas Panaan. Oke. Kadang juga merekap di Klinik Kanisa. Dan saya juga punya apotek sendiri, apotek Fayu Farma plus herbal. Nah,
Oke deh, mungkin kita bisa mulai membincangkan produk yang sudah tertata rapi di samping kita, Mbak Fitri ya. Nah, kalau dari awalnya mungkin biar para pendengar dan juga para pemirsa kebayang nih, gimana sih perjalanan dari usaha Mbak Fitri ini? Dari kapan mulainya berjalannya? Sebenarnya minuman rempah nih masih baru ya, sekitar nggak nyampe 6 bulan. Tapi kalau pengobatan herbal itu udah 3 tahun yang lalu. Saya mulainya dari pengobatan herbal, dari ramuan cair seperti bentuk jamu. Jadi saya bikin jamu itu sesuai dengan keluhan pasien. Oke. Jadi mungkin terinspirasi dari keluhan-keluhan pasien dulu yang Mbak Fitri coba bikin begitu ya. Kebetulan waktu bikin ramuan herbal itu kan kebanyakan pahit ya rasanya, karena memang kan harus sembuh. Betul. Nah, jadi walaupun pahit tetap aja. Kemudian timbul ide, gimana nih caranya bikin jamu tapi nggak pahit, jadi bisa mensasar ke generasi Z gitu loh. Semua kalangan lah ya. Semua kalangan. Jadi idenya tercipta ini. Tercipta ini nih, banyak banget nih variannya, ada lebih dari 5 nih yang akan kita bahas nanti ke depannya. Sebenarnya banyak lagi sih, cuman ini aja yang Lebih banyak dari ini lagi. Ya mungkin nanti bisa full satu studio kali ya kalau produknya dibawa. Dan kalau dibandingkan dengan bisnis lain, kenapa sih alasan kuat juga Mbak Fitri ini memilih usaha minuman rempah nih? Kebetulan gini, saya kan punya apotik nih, apotek Five Pharmacy Herbal. Itu kan jualan obat kimia ya. Betul. Nah, kebanyakan itu ada pasien-pasien tertentu yang dia ekstrim banget, gak mau minum obat kimia. Kayak ada pasien kencing manis ya Mbak ya, itu pasien saya. Dia itu trauma dengan ibunya yang dapat obat kimia. Jadi akhirnya dia memilih pengobatan herbal dengan menggunakan daun-daun, salah satunya daun sambiloto saya pakai. Nah itu kan pahit banget tuh. Nah itu karena banyaknya antusiasnya masyarakat menyukai pengobatan herbal, obat herbal atau tanaman herbal. Nah makanya saya coba bikin minuman selain jamu ramuan. Oke, lebih dikombinasikan lagi begitu dengan varian olahan minuman karena juga terinspirasi dari salah satu pasien kembali begitu ya. Iya, kebanyakan memang kalau selama 3 tahun ini pemasarannya itu banyak sekali yang menyukai pengobatan herbal. Dan rata-rata progresnya besar Mbak. Padahal itu cuma tanaman loh. Tapi khasiatnya begitu ya. Gitu. Dan itu rata-rata nggak kembali lagi. Rata-rata. Tapi tetap biasanya saya suruh konsul lagi, balik lagi ke dokter, cek lagi, semua cek lab itu harus dilakukan. Nah, tetap pengobatan. Kalau ini kan minuman rempah dia dalam dosis rendah aja, hanya untuk minuman rempah sehat. Oke. Tapi kebanyakan nggak balik lagi karena udah sembuh duluan katanya Mbak ya. Iya, kebanyakan. Oke. Dan kalau dari awal Mbak Fitri sendiri membangun usaha minuman rempah kekinian sendiri, kalau boleh tahu siapa nih yang berperan penting banget mendampingi Mbak Fitri? Suami saya. Biasanya memang seperti itu ya, suami yang jadi. Ya, suami saya sama pegawai-pegawai saya. Sekarang sudah ada berapa pegawai berarti nih? Kalau barista jamu saya 2 sekarang. Terus kalau yang staf di apotik sekarang ada 3. Banyak banget berarti orang yang berdiri di belakang ini ya. Itu semuanya kalau di pekerjaan di apotik saya itu ada contohnya nih membersihkan rimpang seperti itu. Jadi mereka ikut membantu. Karena memang basicnya apotik Five Pharma plus herbal. Karena semua orang kayaknya juga pengennya tahu dulu nih basicnya apa sih Mbak, kok bisa bikin minuman herbal, kok berani gitu. Saya seorang apoteker herbalis. Saya punya sertifikasi herbalis dan saya juga seorang apoteker. Jadi memang kami di sekolah apoteker tuh ada namanya materi atau pelajaran kuliah fitofarmaka dan farmakognosi. Kami mempelajari dosis tentang obat herbal. Keren. Jadi membuktikan juga ya begitu ilmunya bisa diterapkan juga ke olahan-olahan yang kita lihat di hadapan ini. Keren, merinding. Jadi karena memang biasanya kan banyak banget kalau mau coba-coba minuman rempah pasti orangnya kepo dulu. Emang yang bikin basicnya apa sih kok berani gitu ya. Kebanyakan gitu juga ya Mbak yang nanya gitu ya. Biasanya sertifikatnya saya tempel di dinding. Ini Mbak sertifikat saya. Langsung aja ya, saya mau yang mana gitu ya.
Oke. Dan mungkin juga minuman rempah di Tabalong tidak cuma satu mungkin begitu Mbak ya. Tapi kalau boleh tahu apa sih yang bikin minuman rempah dari Mbak Fitri ini berbeda dengan minuman rempah yang ada di luar sana? Resepnya banyak banget ini Mbak. Kalau di minuman rempah kami itu ada 3 varian sebenarnya. Ada yang es rempah itu seperti minuman boba, rasanya itu ringan. Nah, terus ada yang hot rempah juga rasanya ringan, dan ada jamu yang benar-benar original untuk mengatasi keluhan, tapi keluhannya yang ringan aja. Oke. Lebih detail lah ya pilihan rasanya. Contoh nih, yang ini kan jamu yang original nih. Nah, ini original. Kalau yang ini ini es nih. Iya, saya fokusnya teralihkan banget waktu di awal. Kok di antara rempah-rempah ada taro cheese gitu, ternyata bukan ya Mbak ya? Bukan, itu dari bunga telang. Ada sedikit rempah yang lain dan ada susu. Oke, karena kita udah pegang-pegang produk, boleh deh di-spill ini Mbak, ada varian apa aja yang hari ini didatangkan ke Brownies? Ini tadi apa tadi nih? Itu ice butterfly latte. Pakai telang begitu Mbak ya? Telang dengan susu dan rempah lain. Oke, lanjut. Terus yang ini? Itu apa tuh? Ini jamu seroja. Jamu seroja. Seroja ini benar dari telang ada serai, ada jahe, terus ada chia seednya juga, ada jeruk nipis dan lain-lain. Misalnya untuk pasien diabetes, untuk pelanggan diabetes biasanya kami kasih yang gulanya gula stevia. Ada pilihan-pilihan. Tapi biasanya ada juga yang pelanggan itu tidak mau memakai gula, jadi pure aja gitu no ya? Sugar jadinya. Keren. Bisa. Nah, kalau yang ini itu apa tuh? Ini jamu kunyit asam sirih. Ini best seller. Biasanya sih best seller emang ya. Soalnya kan sudah familiar nih Mbak. Cuman punya saya ini jamu kunyit asam sirihnya nggak kunyit asam sirih saja. Ada 15 herbal di dalamnya. 15. Nggak cuman kunyit asam sirih, itu 3 doang nih taunya nih. Iya. Di situ tambah 15 lagi. 15, ada kayu rapet. Ada pinang anum, ada banyak deh pokoknya. Ada daun sirih, harus ada daun sirih. Herbal udah include di situ ya. Iya, dan ini tidak hanya untuk kewanitaan aja, bisa untuk keputihan, untuk haidnya itu kurang lancar mungkin. Kurang lancar dan terus menerus. Nggak berhenti begitu ya. Seperti itu. Berarti ini bisa kita sebut kunyit asam sirih premium ya? Kunyit asam sirih sultan biasanya. Sultan, lebih tinggi lagi, keren. Lalu yang ini tadi, ini sama ini gitu ya, yang ini ya? Iya, ini kalau ini jamu pegelino. Oke. Ya, tapi ini saya kasih dengan rempahnya karena ada beberapa pelanggan dia mau dengan rempahnya. Nah, ada juga yang minta seduhkan nanti jadinya gini ya kalau yang tanpa ampas. Ya, ini kalau ini batuk flu. Oke. Ternyata bisa juga kalau request pakai rempah atau rempah padatnya aja itu bisa juga beli di situ ya. Untuk rempah padatnya setelah kami seduhkan. Nanti bisa seduh sendiri dengan ampas yang sudah diseduhkan. Iya sih, biar nggak salah juga begitu ya, salah seduh nanti takutnya salah seduh rempah, salah khasiatin itu malahan. Coba tebak Mbak, berapa ada di dalam sini? Bentar, coba saya pegang dulu ya. Kalau saya lihat-lihat sih di sini ada berapa rempah? Aduh, takut salah. 5. Salah. Aduh, ada berapa ini? Ada 20 herbal. Masya Allah, 20 dalam sini. Iya, itu tekniknya ada menggunakan jamu serbuk, ada menggunakan jamu segar, dan ada menggunakan pertengahannya. Segar dan kering. Perpaduannya. Banyak banget ya. Aduh. Ini biasanya orang dengan keluhan apa nih Mbak yang Mbak pegang itu bisa untuk pegelino dan asam urat. Asam urat bisa juga. Bisa juga karena dia ada kayu secangnya yang bisa digunakan untuk asam urat. Terus ada daun tempuyung juga. Daun tempuyung. Iya. Beberapa yang disebutkan saya kurang familiar gitu ya, kan saya orang awam soalnya. Oke. Ini sih masih banyak lagi ya produk-produknya nanti yang akan kita spill. Kita bagi beberapa segmen dulu biar para pendengar, para pemirsa bisa lebih kepo, lebih mendengarkan kita lagi begitu ya Mbak Fitri ya. Jadi untuk para pendengar dan juga para pemirsa di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai produk-produk yang sudah ada yang di spill, soalnya baru setengah nih, masih banyak lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan bisnis.
Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. 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 Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.
Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Bersama dengan kami pastinya di dalam program Brownies Obrolan Bisnis edisi hari ini kita bincang-bincang seputar tentang minuman rempah yang kekinian bikin segar banget begitu ya. Masih bersama dengan Mbak Fitri di sini. Halo Mbak Fitri. Kita tadi spill produk baru sampai pertengahan aja nih Mbak Fitri. Kita lanjut kemana lagi nih yang belum di spill tadi nih? Yang ini mungkin ya. Kalau ini apa nih? Saya pikir ini wortel, ternyata bukan. Bukan. Dari apa nih warna cantik ini Mbak Itu Fitri? pewarnanya dari kayu. Oh, nama minumannya? Bianca Sepan. Oh. Ini kayunya dari kayu Bianca Sepan. Mm-mm. Nah, nama minumannya jamu stamina wanita, tapi pakai susu. Oh, tidak hanya pria saja yang punya jamu stamina, Iya. wanita juga Mbak Fitri bikinkan? Iya. Oh, oke. Jadi bisa nih yang mungkin capek-capek ya Mbak Fitri ya. Itu ada produk yang original juga seperti ini. Oh. Kalau misalnya nggak mau pakai susu, bisa pakai original. Warnanya juga sama kok seperti ini. Oh, Sama. begitu. Oke. Nah, yang ini juga nih dari tadi nih. Nah, ini apa nih Mbak Fitri? Itu ada 25 herbal di dalamnya. Saya pikir Mbak, ini udah paling banyak. Ini lebih banyak lagi. Banyak lagi. 25 herbal. Ya, Ini itu buat apa? Hot Ginger Red Immune. Red Itu ramuan pertama yang saya bikin waktu saya kena COVID semalam. Meracik sendiri untuk obat sendiri Iya, dan betul. saatnya disebarluaskan. Iya, karena waktu pakai obat kimia Agak lambat mungkin ya. keluhannya nggak tapi berkurang. Oh. Akhirnya saya bikin ramuan sendiri dan ternyata saya bisa tidur. Setelah 2 minggu saya nggak bisa tidur karena batuk malam. Waduh. Inilah ramuannya. Inilah resep Ya, rahasia. cuman ini dosisnya saya bikin lebih ringan. Heeh. Tapi ketika ada pasien misalnya yang butuh dengan kondisi yang sama, dosisnya akan saya naikin. Ya, jadi tergantung. Ya aman lah sama Mbak Fitri tahu lah ya dosis-dosis yang Iya. aman dan bagaimana. Terus yang di atas yang berbaris rapi 4 ini ada varian apa aja nih Mbak? Ini kita nggak selesai ini variannya lumayan banyak banget. Kalau yang ini apa? Kunyit? Oh, Ya, ini kunyit sama? asam sirih botolan. Oh, sama seperti- itu kunyit asam. Oh, kunyit asam Ya. aja nggak pakai sirih. Itu paling sedikit herbalnya. Paling sedikit itu berapa? Kunyit, asam, terus kayu manis dan jeruk nipis saja. Udah 4 ini nggak sedikit sih Mbak. Wah, perasaan saya sedikit cuma 2 aja kunyit sama asam aja, ternyata tetap ada yang lainnya juga. Iya, karena ada yang nggak mau sirihnya itu kan bikin pahit. Tapi saya bikinnya kan ada tekniknya nggak bikin pahit. Wis, Jadi keren. kalau misalnya produk kami kunyit asam sirih dijamin nggak pahit. Terus yang di sampingnya yang cantik-cantik warnanya itu apa tuh Mbak? Nah, yang ungu itu warnanya itu dari buah nanas.
Nanas kok ungu? Nanas kok ungu? Kenapa jadi ungu? Karena Kenapa tuh? saya gabung dengan bunga rosella. Kembali ada Pakai yang bunga campuran. lagi. Oke, ya katanya kuningnya mana nanasnya? Taunya kuningnya dari kunyit, ternyata ungu karena dari bunga campuran Ya, itu. Dan itu bisa biasanya untuk orang yang kolesterolnya tinggi. Oke. Buah nanas bagus. Bagus, Sangat bagus. Para pendengar pemirsa harus Ya. didengar, disimak bagus katanya gitu ya. Lanjut Nah, sampingnya yang ada. ungu itu pasti karena bunga telang. Nah, itu bunga telangnya dicampur apa lagi nih? Ada campuran lain? ada. Banyak itu. Itu sekitar ada 7 atau 10. Ya. Kemudian yang ini yang kedua ini produk baru sih sebenarnya. Produk baru, ya, baru launching berapa hari? Oh, ya, 3 hari juga sih ya. 1 bulan baru. Terus ada yang bunga sepatu saya belum bawa, soalnya itu juga produk Bunga baru. sepatu juga bisa dijadikan obat herbal. Sangat bisa. Dijadikan jamu. Apa tuh? Keluhan apa tuh biasanya bunga sepatu itu? Bunga sepatu biasanya untuk imunitas bisa, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, Bisa. Untuk nyeri sendi bisa banget. Jana pribadi sih baru tahu ya, banyak aja sih seliweran bunga Ya. sepatu ternyata yang punya bunga sepatu di rumah begitu ya. Hati-hati ya, punya bunga sepatu bisa hilang. Tahu ya siapa yang ngambil ya. Kalau bikin sendiri sih mungkin nggak kena ya, sampai ilmunya Ya. serahkan aja deh ke ahlinya begitu ya. Rasanya sangat segar Mbak pakai jam bunga sepatu. Oke. Kalau yang Harmony Love ini dari daun pandan. Daun pandannya itu lebih banyak porsinya. Terus ada serai, ada jahe dan jeruk nipis saya pakai. Kembali. Biasanya untuk yang kasus nyeri sendi, sulit tidur. Nah, biasanya kalau nyeri sendi kan senut Yeah. gitu kan. Nah, itu saya kasih daun pandan dia supaya untuk mengurangi nyeri nyerinya sendi itu. ya, dari serai sama jahenya bisa. Dan daun pandannya untuk dia mudah tidur. Oke. Itu Banyak sekali sih ini, kayaknya ini belum semuanya ya para pemirsa ya yang di spill di sini. Banyak Untuk varian-variannya masih banyak lagi. ya, sekitar 45 menu kami. Wah, habis satu program kita kalau bahas 45 menu ya. Kita harganya deh Mbak, kalau begitu mungkin dari tadi pengen tahu harganya dari harga berapa sih? Paling murah 13.000. 13.000. Iya, paling murah 13.000. Dan bisa custom gitu kan ya kalau mau pesan? Bisa. Kalau mau yang ukuran 1 liter bisa 500 ml bisa. Jadi pre-order dulu biasanya. Oke, dari sekian 40 macam produk yang menurut Mbak Fitri paling best seller yang orang cari itu terus yang Kunyit mana? asam siri sultan. Kunyit asam siri sultan. Iya, Itu soalnya, cowok cewek cari ya? ada Mbak yang laki-laki maunya kunyit asam siri sultan. Iya, karena biasanya kan cewek kan. Iya. Aduh, kunyit asam siri sultan paling best Iya, seller. baunya wangi Mbak. Oh, baunya Karena ada wangi. kayu rapet di dalamnya. Jadi bikin wangi. Oke. Dan ini sebelum lanjut segmen berikutnya, bukan lanjut lagi sih, maksudnya kita bahas berikutnya. Boleh deh jangan sambil icip-icip yang sudah tadi membuat salah fokus ya. Ada nih. Nah, itu Mbak Fitri mungkin mau coba silakan. Iya, silakan. Oke, sambil ngobrol-ngobrol sih Jana, ini cobain yang apa nih tadi Mbak variannya ice. Es butterfly milk, Isinya ada bunga telang, susu dan rempah lainnya. rempah lainnya. Ada berapa rempah di dalam sini? Ada sekitar 3-4. 3-4. Jana mau cobain ini kan dari tadi salah fokus, tapi mungkin sambil kita bahas-bahas juga begitu ya Mbak. Sebaiknya dikocok dulu. Dikocok sampai semuanya ini. Iya, warnanya akan berubah. Tara. Hei, sulap. Oke. Jadi warna taro ya. Iya, makanya saya pikir kok dari semua rempah tiba-tiba ada minuman taro gitu. Oke, telang ya, biru gitu ya. Iya. Oke. Sambil Jana coba pengen tanya nih Mbak, untuk tantangannya sendiri ini kan 40 jenis produk yang Mbak Fitri sendiri produksi. Itu untuk rempah-rempahnya sendiri tersedia di tabel semua atau bagaimana nih Mbak? Enggak semuanya ada. Kalau dari tanaman itu, kebetulan saya kan kerja di Puskesmas Panaan ya. Sapa-sapa dulu Mbak para masyarakat. Di sana itu banyak di sana tuh daerah hutan. Jadi tanaman herbalnya itu banyak sekali. Jadi ketika misalnya saya lagi pusling atau puskesmas keliling atau lagi pulang pergi ngelewatin itu, nah udah ngambil di pinggir jalan gitu, atau misalnya ada di kebun orang minta dulu kayak Iya gitu. sih, nggak mungkin langsung masuk dulu langsung ambil ya. Terus kalau misalnya kayak yang di pinggir jalan ada yang kami tanam juga Mbak di Puskesmas Pangan kan ada toga besar kan toganya. Nah itu
Di sana kan ada pengobatan herbal tuh. Nah, ada ovennya juga. Jadi untuk mempermudah pengobatan tuh kita keringkan. Nah, jadi fasilitasnya itu tersedia. Oh, berarti malah rempah-rempahnya langsung dari Panaan City ya? Dari Panaan City. Kalau misalnya yang tidak ada, biasanya kami beli online. Oke. Yang paling sulit apa sih Mbak? Rempah apa sih yang sulit dicari? Saya masih kesulitan kayu secang ya. Kayu secang. Tapi kalau beli online banyak aja. Banyak aja, di Tabalong mungkin masih kurang ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Belum ada. Oke. Belum tahu sih. Kalau yang terdekat itu ada daerah Kandangan ada sih. Oh, nyebelah lagi sih ya? Iya. Ini saya kan sambil cobain Ya, yang gimana? ini. Enak ternyata, selain sehat juga begitu ya, rasanya enak banget. Jadi kalau nggak salah sih kalau banyak banget yang suka. Karena saya dari awal juga udah mikirnya mungkin seperti para pendengar pemirsa, pasti pahit deh rempah-rempahnya, pasti pahit deh gitu. Pahit kah? Enggak banget. Rasa malahan. jamunya kah? Enak, malah enggak enak banget. Hati-hati Mbak, abis ini tidur. Aduh, saya habis ini lanjut siaran lagi, tapi nggak langsung, nggak ada. Iya, soalnya temen saya kan suka bikin jamu nih di Puskesmas Panaan. Nah, salah satunya nih jamu telang. Oh, Jadi mengatasi biasanya insomnia ini? Iya, biasanya mereka tidur kan lama banget tuh landung sampai jam 1, jam 2. Itu jam 10 kemarin udah kok ini nggak ada orang gitu. Aduh gimana aman-aman saja ya saya setelah ini ya, nggak langsung ketiduran gitu. Ya. Dan ini nih Mbak, biasanya kan kalau rempah-rempah kan ada baunya kuat gitu ya. Tapi di sini rasanya bisa balance sendiri begitu. Ya. Itu rahasianya kembali apa nih Mbak? Beberapa kali percobaan itu. Trial errornya sudah sampai error banget ya. Banyak banget. Siapa yang dijadikan kelinci percobaan? Pegawai saya dan suami saya. Oke, sampai akhirnya ya berhasil lah ya begitu. Iya. Oke, keren sih, ini bisa balance rasanya, emang sesuai dengan tema kita, rempah kekinian begitu. Karena yang awalnya mungkin mikirnya pasti pahit, pasti rasanya kayak jamu banget, ternyata langsung dibuktikan enggak nih. Enak kan Mbak? Enak, tapi saya takut kebanyakan. Saya takut langsung tidur soalnya. Tapi untuk dosisnya sendiri gimana nih Mbak untuk peminumannya? Sangat rendah. Karena memang buat minuman rempah. Tapi kalau misalnya untuk pengobatan dosisnya lain lagi, saya hitung sendiri. Tapi ini berarti aman aja untuk saya langsung habis sekali hadap. Untuk anak-anak juga bisa. Susah tidur yang rewel-rewel Mbak. Iya, biasanya kalau ada pelanggan mau buat anaknya susah tidur, butterfly milk. Oke. Tapi Mbak, ini untuk olahan minuman rempah kekinian yang Mbak Fitri bikin, kalau menurut Mbak Fitri sendiri, selain rasa apa sih yang menjadi kunci pelanggan itu bisa balik lagi ke sini, balik lagi beli? Khasiatnya. Oke. Ya, ketika dia minum, misalnya dia pegel nih, oh hilang pegelku, batuknya misalnya. Itu best seller juga loh nih Mbak, batuk flu. Di saat misalnya lagi musim hujan itu banyak banget yang beli batuk flu. Jadi selain rasa juga mereka sih ya yang balik-balik lagi dengan kebanyakan itu testimoni mereka. Karena keluhan Mbak. Oke. Karena keluhan dan merasa enakan gitu ya Mbak ya, berhasil balik lagi. Betul. Oke. Dan next nih kita di segmen berikutnya nanti kita akan bahas-bahas seputar tentang kualitasnya juga begitu ya, harapan-harapannya, dan kita nanti mungkin ada sedikit bahas omset lah ya. Boleh deh. Oke, boleh deh kata Mbak Fitri ya. Jadi jangan kemana-mana untuk para pendengar, senantiasa bersama dengan kami dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. 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 Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.
Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, kembali dalam program Brownies, obrolan bisnis. Bincang-bincang kita semakin terasa lebih dekat begitu ya, bersama dengan Mbak Fitri. Lebih asik lagi pastinya Mbak Fitri. Tadi kita sempat senggol masalah omsetnya Mbak Fitri. Nah, dari perjalanan usaha Mbak Fitri sendiri, dari sisi keuntungan ini tuh sangat menjanjikan berarti ya Mbak Fitri ya? Sangat. Walaupun baru saja begitu ya kalau yang minuman ini berjalannya. Iya. Untuk omset sendiri bagaimana Mbak Fitri? Sudah membludakkan begitu kah? Naik terus. Alhamdulillah, terbukti sih dari para baristanya mungkin ya, merasa sejahtera ya Mbak Fitri ya. Oke, dan kalau boleh tahu juga Mbak Fitri, kita kan sudah bicara soal perjalanan dan tantangan. Sekarang kita masuk ke hal penting seperti kualitas produk dan rencana ke depannya. Untuk produknya sendiri, gimana sih cara memastikan minuman rempah Vayu ini terjaga kualitas dan konsistensinya nih Mbak Fitri? Gini, kan kalau untuk bahan dari minuman rempah ini kita pakai yang bahan kering. Kami biasa nyebutnya Simplicia, Mbak. Simplicia? Ya, Simplicia. Jadi bahan tanaman yang sudah dikeringkan, kita menggunakan oven ya, oven dehidrator dengan suhu 60 derajat di bawah. Jadi zat aktifnya itu masih bagus. Nah, penyimpanannya itu ada menggunakan toples kedap udara. Kita pakai sidik gel juga. Dan selama penyimpanan tuh ada tanggal expirednya, tanggal kadaluarsanya di situ. Ketika dia mulai berubah, itu kita langsung buang biasanya. Dan biasanya kami itu bikinnya itu sedikit aja untuk menjaga kualitas. Sama seperti jamu botolan itu, misalnya seperti kunyit asam dan kunyit asam itu kita dalam waktu kurang dari 5 hari biasanya sudah habis. Bisa kita bikin lagi, jadi langsung fresh. Tidak perlu stok yang banyak malah terbuang gitu Mbak ya. Jadi kita benar-benar menjaga kualitasnya. Oke. Soalnya semakin lama dia disimpan, memang kelihatannya rasanya segar, tapi belum tentu zat aktifnya masih sama. Nah, masih segar nggak juga dalamnya begitu ya? Jadi kita benar-benar menjaga kualitas. Kalau untuk bahan segarnya biasanya kita benar-benar menjaga kebersihan, higienitas. Semakin dia bersih, semakin sedikit bakteri masuk dalam semua. Nah itu. Misalnya pembersihan rimpang perlu disikat, atau misalnya bagian ada yang sulit kan biasanya jahe ada banyak cabang ya. Sela-sela juga nah ya. Itu kita putuskan, potek ya bahasa Banjarnya. Itu terus kita sikat benar-benar, tapi penyikatannya juga nggak boleh mengelupas ya. Itu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sedetail itu Mbak. Iya, karena memang herbalis memang mempelajari itu Mbak. Keren. Sudah terbukti ya begitu. Jangan penasaran lagi, jangan ragu-ragu lagi begitu ya. Betul sekali. Dan ngomong-ngomong masalah kadaluarsa tadi nih Mbak, untuk rempah-rempah ini itu ada masa kadaluarsanya kah? Dan gimana caranya penyimpanannya biar bisa awet begitu, biar nggak terkontaminasi dengan yang lainnya? Minuman rempah ini kan minuman cepat saji Mbak. Jadi dibikinnya itu ketika ada permintaan. Ya, jadi habis dalam waktu 1 atau 2 hari. Ampasnya biasanya bisa digunakan lagi? Bisa digunakan lagi, tapi disimpan di kulkas. Tidak lebih daripada 3 hari biasanya. Yang botolan sama kalau gitu botolan sama. Kalau botolan itu tidak, kalau untuk di chiller itu biasanya antara 7 sampai 14 hari. Asal di chiller ya? Iya, betul. Kalau di luaran gitu tahan berapa hari nih Mbak? Kalau di luaran biasanya 2 hari aja Mbak. Asal gak diminum. Kalau diminum sih kayaknya sehari habis ya Mbak ya? Ya itu dengan catatan tutup botolnya belum dibuka ya. Itu berpengaruh. Berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Berarti lebih disarankan kalau kamu punya keluhan gitu ya, dikasih beli ini langsung habiskan gitu Mbak ya? Iya betul. Tapi ada dosisnya nih? Enggak tadi ya? Kalau untuk minuman rempah dosisnya sangat rendah. Kita ada produk yang untuk pengobatan tersendiri. Jadi dosisnya itu berlain lagi. Ada dalam bentuk kantong tea bag. Itu biasanya saya tuliskan resepnya itu per individu atau berdasar keluhan. Itu dalam bentuk kantong teh. Jadi tinggal dicelup. Tinggal yang penggunanya begitu Mbak ya? Terus ada yang dalam bentuk cairan, tapi itu dosisnya disesuaikan. Biasanya dosisnya lebih tinggi. Tapi untuk per botol ini boleh langsung habis atau gimana? Boleh. Boleh aja? Dalam waktu 1 hari boleh. Kapannya kalau tadi? Bisa. Langsung tidur.
Oke, soalnya sudah ada kejadian realnya gitu ya, Iya. teman-teman kerja ya mungkin lagi nonton nih Mbak nih. Iya. Saya tidur dibuatmu katanya. Oke. Teman-teman saya itu sudah jadi percobaan. Oh, nambah lagi korban kunci percobaannya ya. Ya. Oke, dan juga menurut Mbak Fitri sendiri, siapa sih yang menjadi target utama dari Mbak Fitri ini dalam Semua minuman rempah? Semua kalangan. Iya, semua kalangan. Saya Oh. berharap semua kalangan. Jadi ada yang, tapi yang untuk umur di bawah 2 tahun belum bisa sih Mbak saya Oh, bikinnya. ada. Oh, jadi Karena dari umur memang berapa nih? Dari umur di atas 3 sampai 4 boleh aja. Oke. Karena emang kan masih riskan ya kalau umur di bawah itu. masih terlalu ini Iya. juga ya. Cuman ada beberapa pelanggan yang mau anaknya minum jamu gitu. Oh, kembali ke mamanya lagi sih ya. Supaya dia bisa gitu. Oh. Terbiasa gitu. Ya, bisa terbiasa. Ya, karena memang jamu kan sehat. Iya, apalagi sekarang dibikin dengan varian-varian kekinian yang menyasar semua kalangan, Iya, Mbak ya. betul. Oke, keren. Jadi ada 40 nih pilihannya, jadi silakan aja mau coba yang mana Mbak ya. Iya. Dan kalau boleh tahu dalam jangka panjang ke depannya kira-kira apa sih harapan dari Mbak Fitri untuk minuman rempah kekinian ini? Saya pengennya punya kafe sendiri buat minuman rempah. Sementara kan ini masih di depan apotik ya saya bikinnya. Nah itu saya pengennya punya kafe sendiri. Nanti ada gria sehatnya. Gria sehatnya itu ada kayak pengobatan herbalnya, ada akupuntur, akupresur, ada relaksasi seperti itu. Nanti sambil minum minuman rempah. Ih keren. Jadi rumah sehatnya Mbak Fitri Iya, gitu ya. gria Harus sehatnya. ada. Barista kan udah punya gitu ya. Aduh, semoga tercapai di harapannya. Dan mungkin terakhir nih Mbak, silahkan aja promosiin kira-kira. Dari tadi sih kayaknya bertanya-tanya di mana sih saya bisa dapetin minuman ramuan herbal ini, kira-kira tadi alamat apotiknya mungkin, terus harganya berapa, kembali silahkan dipromosikan. Minuman rempah ini ada di apotik Fayu Pharma Plus Herbal. Nah, dia outletnya ada di depannya, persis di depannya. Kalau mulai dari harganya itu dari paling murah 13 ya. Dan paling mahal itu ada yang 30 karena kita menggunakan 2 serbuk jamuan tertentu seperti jamu original Vertigo itu menggunakan 2 serbuk. Jadi lumayan agak mahal harganya. Kalau untuk alamatnya itu ada di Jalan Limau Manis. Nah, dekat terpeninggal. Tanjung Selatan, Nah. dekat Pondok Karet, perumahan Pondok Karet. Oke, di situ bisa langsung. Iya, Bukannya dari jam Pondok berapa Karet sampai jam berapa nih Mbak? Untuk saat ini bukannya dari sore, tapi bulan depan itu dari pagi jam 8 sudah bisa di order. Ordernya bisa lewat Instagram ada? online bisa. Apa Instagramnya nih? Silahkan disebutkan. Instagram ada dari minuman rempah Fayu, ada dari apotik Fayu Pharma Plus Herbal bisa juga. Kemudian lewat ojek bisa juga. Udah bisa didapatkan juga. Bisa, Oke. Di toko-toko online mungkin apakah sudah tersedia juga? Ada, sudah tersedia. Apa tuh namanya? Minuman Minuman rempah Fayu. Fayu pakai F ya, Fayu. Iya. Gitu. Oke. Keren. Terima kasih Iya, Mbak sama-sama. Fitri. Aduh, senang sekali sih kembali ada masyarakat Kabupaten Tabalong yang menginspirasi begitu ya dengan produk-produknya, apalagi baru, dan katanya satu-satunya dari Tanjung Selatan. Silahkan aja, Instagramnya juga ada. Apa tadi Mbak Instagramnya? Minuman rempah Fayu atau apotik Fayu Pharma Plus Herbal. Nah, silahkan aja langsung kepoin. Jadi untuk para pendengar dan para pemirsa di mana saja Anda berada, jangan sampai bertanya-tanya lagi begitu ya, misal mempunyai keluhan tapi males dengan obat-obat kimia, boleh dicoba minuman rempah darinya Rempah Fayu. Terima kasih Mbak Fitri. Semoga harapannya tadi bisa segera terrealisasikan. Amin. Begitu ya, karena sangat diidamkan sekali sih tiba-tiba nongkrong di kafe, minumannya sehat, tiba-tiba sambil akupuntur gitu ya. Semoga sukses selalu Mbak Fitri. Sama-sama. Kita berjumpa dan kesempatan. Terima kasih sudah berbagi kisah begitu ya dalam program Brownie. Semoga usahanya semakin jaya, lancar selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, dan juga untuk para pendengar di mana saja Anda berada, pastinya senantiasa saksikan Brownies setiap hari Rabunya begitu ya. Kira-kira next time bersama dengan UMKM mana lagi? Pastinya senantiasa saksikan saja. Jangan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di hari ini begitu ya. Berjumpa di dalam episode Brownies berikutnya. Kita berjumpa dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.
Brownies. UMKM mengudara. UMKM berdaya.